كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي ويا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Nuh. Ayo Mas Anggit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا. Sadaqallahul Azim. Mas. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sadaqallahul Azim. Mas. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا فقد خلقكم أطوارا. ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الله أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا
رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق الله العظيم. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma khati'atin ughriqu fahudkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidid dhalimina illa tabara. Sadaqallahul Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat 10. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi Kanjeng Nabi Nuh itu berkata kepada umatnya itu, istaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghafara, sesungguhnya Tuhan kalian ada Tuhan kalian Ghafaro, maha pengampun. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan kemaksiatan, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Umurnya Nabi Nuh umur berapa wafatnya? 900-an, pokoknya 800 tahun ke atas. Umatnya Nabi Nuh yang diajak untuk mengikuti Nabi Nuh jumlahnya berapa? 80 orang. Jadi rata-rata dalam 100 tahun itu hanya mendapatkan 1 orang. Saking sabarnya Kanjeng Nabi Nuh. Sabar pol. Nabi Nuh itu sabar pol. Istrinya aja tidak beriman, anaknya juga tidak beriman. Ujiannya luar biasa. Sabarnya Kanjeng Nabi Nuh diabadikan di Al-Quran. Jadi sabarnya Kanjeng Nabi Nuh juga melambangkan syukurnya Kanjeng Nabi Nuh. Jadi tatkala datang kepada Nabi Nuh sebuah musibah, Kanjeng Nabi Nuh sabar. Tatkala datang kenikmatan kepada Kanjeng Nabi Nuh, disyukuri sama Kanjeng Nabi Nuh. Walaupun kaumnya itu hanya 80, Kanjeng Nabi Nuh bersyukur. Dan Allah bilang, wa qalilum min ibadiyasy syakur.
Jadi kata Allah, sedikit Nuh sedikit orang yang pandai bersyukur kepadaku. Maksudnya yang kaum yang diajak Kanjeng Nabi Nuh itu hanya sedikit, dan itu sama Allah dikuatkan bahwa yang mengikuti Kanjeng Nabi Nuh adalah orang yang bersyukur. Jadi orang pilihan, orang yang kualitas tingkat tinggi, bukan hanya kuantitas saja, kualitasnya. Kalau kuantitas cuma 80-an, tapi kualitasnya mengalahkan kuantitas. Yursilis samaa'a 'alaikum mitrara. Dan Allah itu juga menurunkan dari langit kepada kalian mitrara dengan lebat, jadi air maksudnya ya. Yursilis samaa'a 'alaikum mitrara. Jadi Allah itu menurunkan sesuatu dari langit dengan lebat, itu tandanya hujan. Jadi menurunkan air hujan dari langit kepada kalian itu dengan sangat lebatnya. Maksudnya dengan istighfar apa? Air hujan itu kata sebagian ulama diartikan air hujan yang turun dari langit itu air hujan yang lebat. Ada juga yang menafsirkan rezeki yang lebat, rezeki yang tidak putus-putus. Jadi manfaatnya dari istighfar ini salah satunya adalah mendatangkan rezeki, menurunkan rezeki dari langit yang tidak putus-putus, lebatnya. Wa yumdidkum bi amwalin. Juga istighfar ini akan menambah amwal, harta. Jadi memperbanyak harta, makanya memperbanyak istighfar supaya rezekinya diturunkan dari langit sama Allah dengan lebat, dan juga akan ditambah hartanya, dikayakan sama Allah. Wa banin, dan apa banin? Anak-anak. Jadi kalau orang yang sudah menikah ini ya, kalau sampean nggak cocok mengharapkan banin, nggak cocok. Wa banin, dan juga memperbanyak anak. Jadi istighfar memperbanyak anak. Waj'al lakum, dan menjadikan atas kalian. Kalau waj'al atau ja'alah itu harus ada kolaborasi antara Allah sama hambanya. Berarti harus ikhtiar. Sama juga dalam buat anak juga harus ikhtiar. Sama juga dalam mencari harta juga harus ikhtiar ya. Besok sampai mau nikah terus enggak ja'alah, enggak melakukan apa-apa sampean tuh, istrinya kamar depan, sampean kamar belakang, terus berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya anak. Ya enggak bisa, harus ja'alah. Ada Pak yang bisa tetangga saya, iya, tetangganya yang ja'alah ya, tetangganya yang ja'alah istrinya sampean, kapok ya. Wa yaj'al lakum jannah. Jannah itu dimaknai kebun atau taman-taman. Lambangkan apa? Juga ikhtiar. Jadi sampean harus punya ladang untuk berkebun. Sampean berdoa, ya Allah buahkan kebun apel saya. Tapi sampean nggak punya kebun apel, ya nggak bisa ya. Harus siapkan dulu juga lahannya untuk bercocok tanam. Maksudnya ikhtiar juga, lapangan pekerjaan juga. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah itu membuatkan sungai-sungai. Apa maksudnya sungai-sungai itu? Apa yang lewat di atas sungai? Air.
Maknanya apa? Kita harus ikhtiar. Yang ngasihkan air Allah, diturunkan dari atas langit ya. Yursilis samaa alaikum mitroro. Lewat mana nanti? Lewat sungai, lewat jalannya, lewat ikhtiarnya sampean itu. Kata Kanjeng Nabi juga, apa yang lupa? Rezeki yang diturunkan oleh Allah dari atas langit, kalau belum nyampe kepada kita, disuruh perbanyak istighfar, karena rezeki akan terhambat oleh kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Makanya memperbanyak istighfar. Kalau kita sudah beristighfar, mempercepat turunnya rezeki dari atas langit. Pernah juga diceritakan ada seorang ulama besar di Basrah, namanya Hasan Basri. Tukang suwu, tukang dungo Hasan Basri ini. Suatu saat ada pasiennya, kalau di ilmu perdukunan pasiennya, atau di ilmu kedokteran pasien datang. Tapi kalau dukun yang dikiaikan itu santrinya datang. Santrinya antri datang minta solusi, karena Hasan Basri ini terkenal orang yang alim. Apa yang diminta, yang dikonsultasikan kepada Hasan Basri ini? Pasien yang pertama bawa istrinya dia. Wahai Kiai, saya sudah 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Oh, istighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, perbanyak astagfirullahaladzim. Sudah, pulang, diganti sama yang kedua. Kiai, saya ini beberapa tahun ini perut saya ini error, sakit sampai saya itu kayak mau mati, saking sakitnya kayak mau mati. Oh, perbanyak istighfar. Pulang lagi, masuk lagi yang ketiga. Kiai, saya ini sudah berikhtiar puluhan tahun tapi nggak kaya-kaya kayak si Fulan. Siapa si Fulan? Kayak Freddy. Oh, yang kaya di kota itu namanya Freddy. Oh, perbanyak istighfar. Pulanglah. Ketiga pasien ini pulang. Habis itu keluar, enengnya keluar, bunyainya keluar dari balik kamar. Abi katanya. Iya. Loh, tadi ada orang minta solusi dan jenengan itu dengan membawa istrinya, katanya nggak punya anak sudah 10 tahun, disuruh baca istighfar. Iya. Terus yang kedua, sakit juga bertahun-tahun, disuruh baca istighfar. Iya. Yang ketiga, dia ikhtiar, kerja keras, nggak kaya-kaya, terus suruh baca istighfar. Iya. Karena siapa-siapa orang, katanya Hasan Basri, dia mengutip dari hadisnya Kanjeng Nabi, siapa-siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya dan akan memberikan rezeki dari yang
tidak disangka-sangka. Jadi semua permasalahan, semua kejadian kemudaratan yang terjadi di muka bumi ini rata-rata karena ulah tangan-tangan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya melambangkan banyak kelakuan perbuatan manusia yang mengandung kemaksiatan dan dosa. Makanya perbanyak istighfar. Istighfarnya boleh istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Boleh yang panjang, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Boleh berarti itu sampai selesai. Namun yang terpenting hadirkan rasa di dalam hati. Hadirkan, ingat-ingat dosanya. Makanya dari 7 sunnah keseharian Nabi itu salah satunya adalah membaca istighfar. Yang pertama, jangan putus wudu. Diawali dengan mandi di pagi hari. Udah mandi, Mas? Udah, cocok berarti. Tahu kalau Mas Anang ini. Mandi semua. Junub semua berarti ini ya. Kecuali Pak Khori. Terus yang kedua, sholat tahajud. Yang pertama 7 sunnah keseharian Nabi. Tak balen-balen nih biar sampean hafal. 1, jangan putus wudu, diawali mandi di pagi hari. Nomor 2, sholat tahajud. Nomor 3, sholat berjamaah. 4, qiraatil Quran. 5, sholat duha. 6, memperbanyak istighfar. 7, memperbanyak infak dan sedekah. Memperbanyak maksudnya itu sedikit-sedikit akhirnya kan banyak juga. Yang penting istiqomah. 500.000 nggak apa-apa. Makanya tatkala saya buka kotak amalnya itu banyak ada yang 100 gitu. Nemen ada 1000 rek. 100 temenan. Ditaruh di sana ya di kotaknya ya. Koperasi kalau 100-an itu yang beli kerupuk 250. Terus yang nemen juga 1000 lecek mau sobek itu loh. Cerai nah. Biar dilancarkan dan disehatkan ya. Terus ada juga kejadian itu, ada imam besar di Baghdad namanya Imam, santrinya Imam Syafi'i. Siapa namanya? Santrinya Imam Syafi'i siapa? Imam 4 tapi santrinya Imam Syafi'i siapa namanya? Imam siapa? Maliki gurunya ya udah mencapai makrifat Maliki. Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini kok moro-moro digerakkan hatinya sama Allah untuk jalan-jalan ke Irak. Dari Baghdad jalan-jalan ke Irak. Kalau sekarang mungkin Baghdad ke Irak mungkin sekarang lebih 3 jam kalau naik pesawat. Kalau musafir ya kurang lebih mungkin sekitar 10 hari. Kalau naik onta atau kuda. Suatu saat nyampe di kota Irak,
di negara Irak maghrib. Jadi ada masjid di situ. Imam Ahmad itu sholat berjamaah, ikut sholat berjamaah di situ sampai isya, sholat berjamaah di situ. Ini udah terkenal ya, namanya Imam Ahmad bin Hambal udah terkenal sampai ke Irak waktu itu sudah terkenal. Tapi karena sayangnya nggak ada HP dulu, nggak ada kamera maksudnya, jadi nggak viral ya. Terus setelah sholat isya, Imam Ahmad bin Hambal ini leyeh-leyeh di dalam masjid, diparani sama apa namanya, juru kuncinya itu, sama takmirnya lah, sama marbot masjid diparani. Syekh, nah ini juga yang perlu sampean ketahui, Syekh kalau di Irak itu ada tiga sebutan Syekh kalau di Irak. Satu, orang yang alim atau ulama, Syekh. Dua, orang yang tua, itu juga dipanggil Syekh. Satu alim, dua tua, tiga Syekh itu orang kaya. Jadi kalau sampean kalau pas ke Irak dipanggil Syekh, ojo KRC, nanti kupingnya sampean mekar, waduh aku dikira alim. Iya kalau dikira alim, oh berarti aku dikira kaya nih. Iya kalau dikira kaya. Kalau wajahnya sampean menua boros wajahnya sampean dipanggil Syekh, berarti sampean sudah tua. Jadi jangan GR sampean dipanggil Syekh. Terus diparani, didatangi sama marbot masjidnya itu. Syekh, ngapain di sini? Saya musafir, Pak. Iya, ngapain di sini? Saya mau istirahat. Gak boleh di dalam. Keluar. Ditutup tuh pintunya. Yang nutup pintu masjid kalau di Indonesia itu yang jelas bukan NU ya. Kalau NU tuh nggak pernah nutup masjid, nggak pernah nutup pintunya, nggak pernah dikunci tuh pintunya. Selain NU lah pokoknya. Keluar, akhirnya leye-leye di teras. Marbotnya udah nyampe di pagernya masjid, balik lagi. Syekh, apa yang di situ? Lah iya Pak, saya kan sudah bilang, saya ini musafir, saya mau istirahat. Nggak boleh, keluar. Tidur di teras juga nggak boleh. Seandainya marbotnya ini tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal, kira-kira pasti diajak ke rumahnya, disuguhi ya, kayak sekarang lah. Ada kiai terkenal, kalau pas ketemu, waduh minta selfie, disuruh mampir ke rumahnya, suruh doakan kan gitu ya. Nah terus nggak boleh, saya musafir Pak. Di sini nggak ada hotel ya. Iya mana? Waktu itu ada hotel. Didorong, di riwayat itu didorong sampai keluar pagar. Dikunci juga itu, pagarnya ditutup. Neman ini orang katanya, Imam Ahmad, neman ini orang. Kok dilala di sebelahnya masjidnya itu ada kedai roti canai, roti Maria. Dipanggil sama tukang roti itu, Syekh, sini. Dari mana? Dari Baghdad nih. Oh, kesini ngapain? Nggak tahu, moro-moro hati. Disuruh kesini, saya ngikuti aja kata hati. Tinggal di mana? Ya nggak ada. Cari hotel nggak ada juga di sini. Oh, saya punya rumah. Ada kamar kosong satu. Jenengan nanti ini tidur di kamar yang kosong itu. Oh, alhamdulillah katanya dia.
tunggu ya, saya buatkan roti. Dibuatkan roti canai. Kalau di sini roti Maryam. Setiap tukang roti ini memecahkan telur, menyampur dengan tepungnya, ngasih garam, buat adonan itu diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Pokoknya lidahnya itu, katanya Imam Ahmad itu tidak berhenti-hentinya melafalkan istighfar. Diperhatikan tatkala memecahkan telur, tatkala mencampur tepung terigunya, tatkala ngasih garamnya, terus beristighfar. Penjual roti tadi terus ditanya sama Imam Ahmad, ma samaratul istighfar, apa sih hasilnya kok kamu itu baca istighfar? Manfaatnya apa sih kamu baca istighfar? Sejak kapan kamu baca istighfar? Oh, saya baca istighfar ini semenjak saya masih bujang. Semenjak saya belum nikah. Jadi sampean kan belum nikah sampean nih. Banyak istighfar. Nah, terus manfaatnya apa sampean baca istighfar itu? Tidak ada sebuah keinginan saya satupun yang tidak diterima sama Allah, yang tidak dikabulkan sama Allah. Semua dikabulkan. Oh, gitu. Iya. Kecuali satu. Apa? Saya mohon sama Allah untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Cuma satu itu katanya. Terus teriak Imam Ahmad bin Hambal, wallahi katanya gitu. Wallahi, demi Allah, aku Imam Ahmad bin Hambal. Dicium, dicucuk itu anunya, tangannya itu dicium, dibolak-balik, ketemu kiainya yang diidam-idamkan, dicucuk, dipeluk, dicium. Walah, jadi gara-gara istighfarmu ini katanya, hatiku nggak ada tujuan datang ke Irak, kok moro-moro digerakkan hatiku untuk ke Irak. Gara-gara istighfarmu ini katanya, aku nyampe sini jadi musafir, nggak boleh tidur di dalam masjid. Gara-gara istighfarmu ini aku diusir oleh marbot, nggak boleh tidur di terasnya masjid sampai keluar masjid. Gara-gara istighfarmu ini aku didorong-dorong sampai ketemu kamu ini. Jadi katanya tukang roti itu, tidak ada satupun keinginan saya yang tidak diistijabah sama Allah. Semua diistijabah. Kecuali satu. Apa itu? Saya minta sama Allah untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad yang alimnya luar biasa itu. Hafal hadis, ribuan hadis, hafal Quran. Terus takbir. Wallahi. Gara-gara istighfarmu, wallahi saya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Langsung dipeluk, langsung dicium tangannya. Di riwayat itu dicium tangannya, jadi boleh lah, boleh. Karena masih termasuk Imam Ahmad itu masih termasuk tabi'i, masih termasuk. Dicium tangannya boleh. Berarti kita mencium tangannya guru itu boleh, tanda takdim kita kepada guru. Jadi ini fadilah dari istighfar. Diperbanyak istighfar, terserah istighfar yang pendek maupun istighfar yang panjang, asalkan hadirkan rasa di dalam hatinya supaya kita bisa khusyuk dalam beristighfar. Semoga kita digolongkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang istiqomah mengamalkan istighfar. Kalau kita sudah menghafalkan istighfar, maka sama Allah akan diberi rezeki yang banyak, diberi anak yang banyak, dan juga akan dikeluarkan dari permasalahan-permasalahan kita.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma نسينا wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatain يا رب العالمين. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد
ذاك